luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Akabu Berdunia politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan 3 video vlog tentang nama, cara kerja, dan fungsi dari piston pump. Yang beranggotakan saya sendiri, Damar Jatiraya. Saya Rafli Joko Farisi. Saya Reno Fadli. Saya Muhammad Haryana. Saya Rihat. Baik, langsung ke piston pump. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja piston pump. Untuk yang pertama kita akan melihat function dan discharge-nya. Untuk yang pertama ini ada set plate berfungsi, yang di sini adalah function, yang di sini discharge. Fungsinya untuk memasukkan oli itu dan keluaran oli. Kalau takut salah masangnya itu sebenarnya ada di sini. Ini mesti function dan ini mesti discharge. Cara membedakannya itu di sini. Di sini di cradle ini terdapat lubang di bawah sini. Nanti di video ada. Di sini terdapat ada lubang. Fungsi dari lubang tersebut itu saat kan dialiri oleh oli bertekanan kan dari sini. Dia akan langsung menyembur ke atas ke sway plate-nya ini. Berfungsi untuk sebagai balance atau back pressure, tekanan balik agar si sway plate-nya ini tidak meminimalisir pergesekan antara sway plate dan cradle-nya ini. Supaya ada tekanan, kan di sini ada discharge tadi, kan dorongnya ke bawah sini. Nah, itu fungsi dari lubang itu untuk mengangkat lagi ke atas biar meminimalisir gesekan antara sway plate dan cradle. Untuk selanjutnya lah, itu kalau ada lubang itu mestinya itu di discharge supaya kan tekanan itu di discharge. Ini berarti ini yang ini menghadap ke sini, ke lurus ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan cara kerja. Cara kerjanya yang pertama, saat cas ini, pumpnya ini berputar kan sesuai putaran engine kan, diputar oleh engine. Dia akan berputar dan oli akan masuk di junction yang ini. Oli masuk junction ini dan keluar di sini dan diputar oleh pump ini, oleh casnya ini diputar. Dia akan langsung mengalir ke dua shaft yang ini ke piston pump ini dan juga piston pump ini. Tapi saya akan menjelaskan cara kerja piston pumpnya saja. Oli akan masuk, ini akan di sini terdapat slider. Slider ini bergabung ke motor servo ini. Motor servo menggerakkan slider ini agar menggerakkan sway plate-nya ini ke ini kan nilai minimum sampai ke nilai maksimum. Berfungsi untuk mengontrol aliran oli ke sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan karena ini kan menggerakkan piston. Kalau ke sini kan pistonnya lebih panjang, menyedotnya lebih banyak oli. Kalau sini kan kalau sampai ke nilai minimum itu akan cuma sedikit yang bisa disedot oleh piston karena kan naik turunnya cuma sedikit. Ini fungsinya seperti itu. Slider ini berfungsi untuk mengendalikan nilai minimum dan juga maksimumnya. Untuk yang pertama cara kerjanya, saat oli masuk ke junction, di junction ini misalnya di nilai maksimum kan ya, nilai di maksimum, ini putarnya ke sini. Saat oli masuk di junction ini kan berputar seperti ini. Saat dia diputarnya ke sini kan, putarnya ke sini, dia akan memendek. Piston yang berada di sini ini akan memanjang. Nah, memanjangnya piston ini akan menyedot oli yang terdapat di atasnya sini, menyedot oli saat memanjang sampai di titik paling panjangnya si piston. Di titik panjang piston dia akan sudah full kemasukan oli dan dia akan lanjut naik lagi ke atas. Saat naik ke atas ini piston akan menyemburkan oli dari sisi-sisi discharge-nya ini
oli akan menyembur dari sisi discharge ini untuk disalurkan ke aktuator di unit. Nah, ini lubang discharge ini sangatlah cuma kecil ini yang membuat pressure-nya menekan si swash plate-nya ini ke cradle-nya. Sebab itu maka dibuat lubang tadi yang di sini terdapat ada lubang itu. Dia akan terus berputar sesuai putaran engine tadi dan akan terus berlanjut menyedot dan juga menyemburkan oli seperti itu. Oke, di sini kita akan Review menyala. Apakah yang menang? Satu bos. Oh iya. Kapan? Madrid kalah ya? Madrid, ala Madrid. Nah, di sini terdapat cradle. Fungsi cradle ini sebagai dudukan swash plate. Nah, fungsi dari swash plate juga ini sebagai pengatur debit aliran hidrolik atau aliran fluida dengan sudut kemiringan. Nah, di sini kalau misalnya rata berarti ini sudutnya minimum, dan ketika seperti ini sudutnya maksimum. Udah, wes. Baik, untuk komponen yang selanjutnya di sini ada piston shoe. Fungsinya yaitu untuk menahan beban piston dan juga mengurangi gesekan dan memastikan piston bergerak naik turun dengan mulus saat mengikuti sudut swash plate. Dan selanjutnya di sini ada retainer shoe. Fungsinya yaitu untuk menahan piston shoe dan juga mengatur pergerakan piston. Seperti ini. Dan selanjutnya di sini ada menjelaskan tentang retainer gauge. Ya, ini barangnya. Yaitu untuk menyeimbangkan retainer shoe. Contohnya seperti ini. Ketika engine menyala. Oke, dan selanjutnya ada piston. Nah, piston berfungsi untuk menyedot dan mengeluarkan. Seperti ini menyedot. Ini kan pembatas doang. Dan kalau seperti ini mengeluarkan. Oke. Ini ada barel, yaitu berfungsi sebagai rumah atau dudukan dari piston. Lalu pasang. Enggak, maksudnya itu langsung dari sini. Yang Bapak minta tuh cara kerja ininya. Nanti jelasin fungsi satu-satu kalian kan. Nah, selanjutnya itu di sini ada shaft. Cara kerja keseluruhan. Fungsi shaft yaitu mentransmisikan Aku ya anak-anak. tenaga kerja mekanis Cara kerja ke internal pompa. Jelas slide plate fungsi untuk